Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler. Yaitu definisi, sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Dan perkembangan sistem kardiovaskuler terbagi menjadi 3. 1. Mesordem, 2. Merakim, 3. Dan dapat juga menimbulkan pembuluh darah dan darah. Adapun anatomi dan fisiologi kardiovaskuler, jantung berbentuk seperti buah pir, kerucut, seperti piramida terbalik dengan apeks superior posterior, C2 berada di bawah dan basis anterior inferior ICSV berada di atas. Pada basis jantung terdapat aorta, batang nadi paru, pembuluh balik atas dan bawah, dan pembuluh balik jantung sebagai pusat sistem kardiovaskuler. Terletak di sebelah rongga dada, disebut vakum toraks. Sebelah kiri yang terlindung oleh kostae, tepatnya pada mediastinum untuk mengetahui denyutan jantung. Kita dapat memeriksa di bawah papila mamae 2 jari setelahnya. Otak jantung terdiri atas 3 lapisan. 1. Luar perikardium berfungsi sebagai pelindung jantung atau merupakan kantong pembungkus jantung. 2. Tengah atau miokardium, lapisan otot jantung yang menerima darah dari arteria koronia. Dan 3. Dalam endokardium, dinding dalam arterium yang diliputi oleh membrane yang mengilat. Dan adapun bagian-bagian dari jantung. 1. Basis cordis, bagian jantung sebelah atas yang berhubungan dengan pembuluh darah besar dan dibentuk oleh atrium sinistra dan sebagian oleh atrium dextra. Dan 2. Apex cordis, bagian bawah jantung terbentuk puncak kerucut tumpul. Ruang-ruang jantung, yaitu atrium dextra terdiri dari rongga utama dan auricula di luar. Bagian dalamnya terbentuk suatu rigi atau crista terminalis. 2. Ventricle dextra berhubung dengan atrium kanan melalui ostium atrioventricle dextrum dan dengan tractus pulmonalis melalui ostium pulmonalis. Atrium sinistra terdiri dari rongga utama dan auricula. Ventricle sinistra berhubungan dengan atrium sinistra melalui ostium atrioventricular sinistra dan dengan aorta melalui ostium aorta. Fisiologi jantung. Sifat ritmitas atau otomatis secara potensial berkontraksi tanpa adanya rangsangan dari luar. 2. Mengikuti hukum gagal atau tuntas. Impuls dilepas mencapai ambang rangsang otot jantung, maka seluruh jantung akan berkontraksi maksimal. 3. Tidak dapat berkontraksi secara tetanik. 4. Kekuatan kontraksi dipenuhi panjang awal otot. Dan adapun pengaruh ion pada jantung. Pengaruh ion kalium, kelebihan ion kalium pada chest menyebabkan jantung dilatasi, lemah, dan frekuensi lambat. Dan pengaruh kedua, ion kalsium, kelebihan ion kalsium menyebabkan jantung berkontraksi spastis. Dan 3. Pengaruh ion natrium menekan fungsi jantung. Elektrofisiologi sel otot jantung. Fasenya yaitu istirahat, fase depolarisasi cepat, fase polarisasi parsial, fase plato keadaan stabil, dan fase repolarisasi cepat. Adapun lingkup dari sistem konduksi jantung. SA node, AV node, bundel antriventrikuler, serabut penghubung terminal Purkinje. Dan adapun fungsi jantung sebagai pemompa, yaitu fungsi atrium, fungsi ventrikel, periode ejeksi, diastole, periode relaksasi, isometri C. Dan anatomi sistem pembuluh darah. 1. Aliran darah koroner, 2. Aliran darah portal, 3. Aliran darah
pulmonal. 4. Aliran darah sistematik. Dapat kita lihat seperti arteri merupakan pembuluh darah yang keluar dari jantung yang membawa darah ke seluruh tubuh dan alat tubuh. Pembuluh darah terbesar yang keluar dari vertikal sinistra disebut aorta. Dan ada pada gambar arteri, yaitu seperti yang bisa teman-teman lihat ya. Dan ada juga vena yang bermuara pada vena cava superior, vena ke jantung, vena kulit kepala, vena wajah, vena tonsil dan palatum, vena pterygoideus, dan vena yang bermuara pada vena cava interior, vena punggung, anastomosis portal sistematik, vena dinding pelvis, vena anggota gerak bawah, vena anggota gerak atas. Dan ada juga kapiler. Kapiler terdiri dari kapiler arteri, kapiler vena, memiliki fungsi kapiler, penghubung arteri dan vena, tempat pertukaran darah dan cairan jaringan, mengambil hasil dari kelenjar, menyerap zat makanan yang terdapat dalam usus, dan menyaring darah dalam ginjal. Dan ada pun sistem pembuluhan limfe. Sistem pembuluh limfe merupakan suatu jalan tambahan tempat cairan dapat mengalir dari ruang interstitial ke dalam darah. Pembuluh limfa dapat mengangkut protein dan zat partikel besar. Sistem pembuluh limfe terdiri dari ductus lymphaticus dextra dan 2. Ductus lymphaticus intrafungsi kapiler. 3. Nodus lymphatici. 4. Kapiler limfa. Seperti di gambar bisa kita lihat, terletak di sebelah kiri abdomen di daerah hipogastrium kiri bawah dan pada iga ke nomor min 9, 10 dan 11 berdekatan dengan fundus abdomen dan permukaannya menyentuh diafragma. Aliran darah. Kecepatan aliran darah ditentukan oleh perbedaan tekanan antara kedua ujung pembuluh darah. Ya, ada gambarnya. Oke. Tekanan darah, selisih diastolik dan sistolik disebut pulse pressure. Misalnya, tekanan sistolik 120 mmHg dan diastolik 80 mmHg, maka tekanan nadi sama dengan 40 mmHg. Tekanan darah tidak selalu sesuai karena salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah keadaan kesehatan dan aktivitas. Pusat pengawasan dan pengaturan perubahan tekanan darah itu 1. Sistem saraf, 2. Sistem humoral atau kimia, 3. Sistem hemodinamik, 4. Sistem limfatik. Cairan limfatik. Konsentrasi protein cairan limfe yang mengalir kebanyakan dari jaringan perifer mendekati nilai rata-rata atau pekat. Pembuluh limfatik berfungsi sebagai 1. Mengembalikan cairan dan protein dari jaringan ke dalam sirkulasi darah, 2. Mengangkut limfosil dan kelenjar limfe ke sirkulasi darah, 3. Membuat lemak yang sudah diemulsi dari usus ke sirkulasi darah, 4. Menyaring dan menghancurkan mikroorganisme, 5. Menghasilkan zat antibodi. Dan sekian, terima kasih.